Pak ini nggak angker gitu Pak? Ya dulu waktu belum banyak orang angker. Angker ya. Yang tidur sebelah sini itu biasanya tidak berani. Ini cuman ini tok satu nih. Biasanya kalau malam didatangi perempuan ini. Oh ya? Ya. Dulu Kalau, tapi ya. ya sekarang tidak tahu ya. Saya tidak pernah cerita. Kalau sumur itu dulu memang angker. Angkernya apa Pak? Itu ditungguin oleh apa ya istilahnya genderuwo. Jadi pada saat saya masuk situ ada orang jongkok. Saya ajak omong-omongan kok tinggi-tinggi terus lebih dari rumah itu saya lari. Masih, tapi sekarang sudah enggak. Oke teman-teman, jadi tadi kita ngobrol dengan salah satu penghuni di Pondok Boro ini. Sekarang kita gantian ngobrol sama Pak Sarwoto. Selamat malam Pak Sarwoto, assalamualaikum Pak. Sehat ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sarwoto ini teman-teman adalah pengelola dari Pondok Boro ini teman-teman, yang digunakan untuk nginep teman-teman di sini ya. Setiap malam ada 100 orang tidur di bangunan tua ini. Per malam nyewanya cuma 4.000, murah meriah. Nah teman-temannya adalah orang-orang yang siang harinya bekerja dengan berbagai macam profesi. Ada pedagang, ada pedagang asongan, ada bakul di Pasar Johar, ada bongkar muat, ada macam-macam lah. Jual rokok. Nah, ada yang jual rokok. Pak Sarwoto ya? Iya. Pak Sarwoto sebagai pengelola gedung ini Pak, ini gedung ini sudah berapa tahun digunakan untuk Pondok Boro ini Pak? Kalau digunakan untuk Pondok Boro, tepatnya saya tidak tahu. Karena saya lahir sudah semacam ini dan saya lahirnya juga di sini. Oh, dulu tinggal di sini. Ya, sama orang tua ya. Di belakang sana tempat saya. Ya. Jadi sejak kapan nggak tahu ya? Tidak tahu. Jadi itu sudah seperti ini. Sudah berapa tahun? 100 tahun yang lalu? Kalau bangunannya, maksudnya dipakai untuk ini, untuk Pondok Boro? kemungkinan ya 1927 kali. Oh, 1927. Jadi bapak saya itu membuat Pondok Boro semacam ini, yaitu sekitar 1927. Ya, seratusan tahun Pak ya, ada ya Pak. 1927 loh. Yang lagi, berarti ada ya. Pak ini sebenarnya, ini gedung apa ini dulunya Pak? Dulunya itu gudang. Gudang ya. Jadi sungai itu dulu kapal itu bisa masuk situ. Dan di situ masih ada apa tuh untuk menambatkan kapal. Waktu itu ya. Jadi itu kan dilempar terus ditaleni gitu ya. Terus di situ depannya ada 2 singa. Singa laki dan perempuan. Patung maksudnya. Patung. Iya. Tapi sekarang sudah hilang. Itu sudah zaman Belanda, tanah. Zaman Belanda saya masih kecil juga masih ada. Jadi dulu. zaman Belanda bangunan ini sudah ada. Sudah ada. Di belakang situ ada sungai. Sungai apa namanya Pak? Ya apa ya, sungai Semarang. Sungai Semarang ya. Sungai Semarang. Sungai Semarang ya. Mulai dari Berok sana. Iya iya iya. Dulu waktu itu masih dalam ya. Ya. Kapal dari pantai masih ke situ. Masih ya. bisa. Sekarang dulu. sungainya masih ada tapi dangkal ya Pak. Dangkal sekali dan kotor. Kotor. Dulu itu bersih. Oke. Nah, dulu ceritanya gedung ini gudang. Gudang. Gudang apa Pak? Wah, enggak tahu ya gudangnya itu. Pokoknya kalau dari laut sini ya untuk nyimpan gudang. Jadi kapal ditambatkan di belakang gedung ini Ya, barangnya mungkin simpan gudang ini ya. Zaman Belanda ya Pak ya. Zaman Belanda. Mungkin ya barang-barang impor, barang-barang yang Ya. mau diekspor juga kali Ya ya. mungkin untuk bahan makanan kali ya. Ya 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 ya. Atau katanya rempah-rempah yang Rempah-rempah disuguhkan ke mungkin Belanda ya, itu. betul ya, Bisa, ya. rempah-rempah. Lalu yang punya ini sebetulnya gedung atau rumah Pondok Boro ini siapa? Yang punya rumah namanya Gu Injim. Terus dilimpahkan kepada anaknya bernama Gui Tianling. Tianling. Gui Tianling. Berarti Nah, Chinese ya?
Chinese ya, Chinese. Terus Itu tadi saya ceritakan kalau zaman Belanda bapak saya disuruh ke apa itu kebunnya Widianling di Watugong. Okay. Nah, pada waktu masih zaman Belanda, jadi saya belum lahir, masih dalam perut. Itu disuruh yang namanya Widianling untuk ngurusi. Bapak namanya Pak Darmin. Pak Darmin ya, namanya bapak saya Pak Darmin, disuruh oleh Widianling untuk ngurusi kebun di sana. Ternyata di setelah pagoda depan Kodam 4 depan Kodam ya dulu namanya belum ada pagodanya. Belum, masih tanah. Masih kebun. Namanya Watugong. Namanya ya Watugong. Terus bapak saya itu disuruh ke sana, berjalan dari sini sampai ke Watugong. Wih, dari berjalan ya? dari jalan ke sana. Terus mungkin sampai kalau 30 kilo ada ya Pak ya? Bagaimana? Dari sini ke sana 25 kilo ada ya? Ya kurang lebih ada. Sampai Banyumane itu sekitar 17. Ya. Karena masih jalan kaki loh. Jalan kaki. Ya. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Oke, terus sampai di Jatingaleh, ya. Bapak saya ditangkap oleh tentara RI. Ya. Zaman dulu apa tentara RI apa? Tentara rakyat dulu ya. Ya. Itu ditangkap, dikira mata-mata Belanda. Oh, gitu. Karena bapak saya membawa roti. Pada saat itu tidak ada orang makan roti. Ya. Bungkusnya roti, koran bahasa Belanda. Wah. Nah, langsung ditangkap aja, terus dibawa sana dan bapak saya tenang-tenang aja. Karena dia merasa tidak salah, malah bilangnya bapak saya malah begini. Wah, aku jadi rojo. Lo kok bisa Pak jadi rojo? Saya mandi dikawal ke tempat saya dikawal kan enak tidur dijaga. Bapak saya malah begitu. Tapi ya di tentara, tapi keluarga saya di sini bingung kan? Oh, bapaknya hilang. Hilang, terus menuntut yang namanya Widianling itu. Yang punya gedung ini, yang buruh itu ya. Yang punya Widianling itu terus bapak saya keluarga saya kan menuntut. Kalau dulu mestinya di Landrat ya. Kalau di sini mungkin sekarang di Vidang ya. Nah karena kakak saya itu weton HIS, keluaran HIS, bahasa Belanda ya fasih. Dalam sidang kakak saya itu pakai bahasa Belanda. Kakaknya berarti anaknya Pak Darmin yang pertama. Yang ngurusi kasus itu ya? Iya, ngurusi kasus itu. Terus? Nah terus di situ Widianling kalah. Dalam persidangan itu langsung mengatakan bahwa rumah ini boleh kamu tempati tapi tidak boleh jual. Nah itu tuh, tapi sudah jadi pondok boro. Iya. Hasilnya itu untuk kamu. Itu. Waktu itu ya. Waktu itu hasilnya untuk kamu. Kalau saya mati, itu Widianling bilang kalau saya mati kan Darmin. Darmin ya. Nah, nanti yang ngurusi anak saya. Nanti kalau kamu mati ya anakmu. Tapi sekarang baru generasi pertama sudah mau diminta katanya. Mau diminta, kalau mau diminta silakan. Tapi tolong urusi orang-orang yang di sini. Kan mau gitu. Diminta oleh generasi pertama. Kan nggak punya anak Pak? Ya kan cucu dari jadi dia adiknya Widianling, itu punya anak itu. Oh gitu. Dia cucu tuh berarti ya, cucu ponaan. Oh mau minta. Ya. Monggo diminta monggo. Tapi pondok boro tetap harus menjadi urusannya pondok boro ya urusannya. Karena amanahnya yang punya dulu begitu ya. Nggak boleh dijual tapi tetap digunakan untuk pondok boro ya. Pondok boro. Oh gitu. Terus pondok boro itu bapak saya juga tidak bodoh karena akhirnya mempunyai pondok boro. Pada saat zaman Belanda dia izin sama Belanda dengan bahasa Belanda. Terus dengan adanya Jepang datang juga minta izin sama Jepang. RI dia juga minta sama RI. Sayangnya itu aslinya pada waktu kakak saya bangun hilang, tapi fotokopinya masih ada. Jadi ada dokumennya. Jadi pondok boro ini namanya Pak Darmin itu ya, mulai dari zaman Belanda, Jepang, Belanda, RI ini. Ada ada hitam di atas putihnya. Ada. Perjanjian ada. Sah gitu ya. Sah ada. Dari pemilik yang dulu sebetulnya. Cuman hilang Pak ya aslinya ya. Hilang. Pada waktu kakak saya bangun katanya hilang. Jadi kakak saya bilang sama tukangnya, mengko kira-kira barang saya anggo buang, itu ikut buang. Untung saya masih pegang itu fotokopinya. Tapi yang penting sampai hari ini sekarang ini Pak
panjenengan sinten? Sarwoto. Pak Sarwoto sebagai anaknya Pak Darmin masih ngelola nggih, Pak? Mengelola Masih sini. ngelola ya. Ya. Masih diberi kewenangan untuk mengelola ya. Ya. Seperti dulu juga kan ngelolanya, Seperti Pak? dulu aja. Nggih, nggih dikelola ya. Oke, Pak, ini penghasilannya berapa sebulan dengan Kalau kos-kos? untuk sebulan itu kurang lebih ya sekitar 2 juta. Bersih 2 Oh, juta. bersihnya. Ini 2 juta. Jadi nanti 2 juta kali 12, ya kan 20, Nggih. 24, kurang lebih 25. Nanti itu hasilnya dibagi lagi sama anak-anak Pak Darmin. Oh, gitu. Anak Pak Darmin ada 8. Termasuk jenengan ya. Ya, termasuk 8 yang Oh, tapi terakhir. setahun sekali itu ya. Setahun sekali 3 bulan. Setahun sekali membagi 24 juta untuk berapa orang? 8 orang. Setahun ya, Pak. Ya? Setahun. Ya. Jadi masih berhak mengelola dan hasilnya setiap tahun masih bisa dibagi dengan anak-anaknya. Anaknya Pak ya? Darmin. Ya, itu. Oke. Itu amanahnya kan seperti itu. Betul, sampai sekarang ya, Pak. Sampai Ya. sekarang. Pak, ini betul per malam berapa? 4.000 ya, Pak ya? Parlemen 4.000. 4.000. 4.000 itu sekarang ini ya, Pak ya? Ya. Mulai Agustus kemarin. Agustus kemarin ya. Mulai Agustus. Sebelumnya 3.000. murah sekali ya, Pak ya. Ya, Nah, tapi mengapa saya naikkan? Karena saya keberatan bayar PBB sama listrik. Oh, PBB-nya jenengan juga yang bayar, Pak? Iya, saya bayar. Walau namanya itu yang punya rumah, tapi nama Sumet Banca 44, karena saya yang menempati, saya yang bayar. Oke, hasilnya itu diantaranya untuk bayar PBB itu ya? Iya, untuk bayar Berapa, PBB. Pak, PBB-nya per tahun? Kemarin tuh saya bayar 6 juta, berapa itu lebih? Mahal itu. 6 juta lebih kok. Tadinya 2 juta, 2 juta naik jadi 4 juta. 4 juta sekarang 6 juta. Karena bangunan ini di tengah kota, Pak. Di Ya, Semarang mungkin Tengah, ada. Pak ya, di dekatnya Pasar Johar. Jadi ini tanahnya per meternya mahal kayak. Berapa, Pak? Wah, saya tidak bisa lihat dan itu kan di Mungkin apa? ya. Di PBB itu. 5 juta ke atas ya, mungkin per meter lebih ya. Lebih kayaknya dari sini. Berapa luas ini, Pak, bangunan, Pak? Sekitar 700-an. 700-an ya. Untuk tidur tiap malam berapa orang sekarang? Ya kurang lebih keluar masuk itu 100, tapi paling ya 75 ini. Nah, dulu sempat berapa, Pak? Yang tempat tinggal sini. Dulu. Dulu waktu saya belum pindah itu 200. 200 ya. Waktu Johar, Pasar Johar masih ramai Oh, juga. masih Pak? rame. Oke, tapi ini sampai sekarang bangunannya bangunan tua ini ya. Bangunan tua ini. Bangunan tua, bangunan zaman Belanda mungkin ya, Pak. Tidak lapuk dan rusak gitu enggak, Pak? Ya kalau lapuknya dari kayu-kayu itu yang lapuk. Maksudnya, Tapi alhamdulillah kayu-kayu ini tidak ada yang lapuk. Tapi pernah dari pojok sana itu cagaknya lapuk karena pengrayap. dimakan usia Tempatnya juga, kan ya, ini Pak. apa? Lembab tempatnya. Hampir 100 tahun ya. Ya. Itu dibangun kalau nggak salah pernah saya naik ke atas Oke. itu dibangun 1825 Wih. zaman Pangeran Diponegoro. Oke, 1825. sebelum kemerdekaan ya. Wah, Jauh ya. 1825. 200 tahun. Apa? 18 Sumpah ya, Pemuda aja 18 belum. 18 Ya ya. Wih, Sumpah Pemuda aja belum. berarti ya 1825. hampir 200 tahunan ya. Hampir 200. Oke. Termasuk hebat ya bangunan dulu karena bangunan dulu. Pak, ini nggak angker gitu, Pak? Ya dulu waktu belum banyak orang angker. Angker ya. Ini yang tidur sebelah sini itu biasanya tidak berani. Ini cuman ini tok satu nih. Biasanya kalau malam didatangi perempuan ini. Oh ya? Ya. Dulu Kalau tapi ya. ya sekarang tidak tahu ya. Saya tidak pernah cerita. Kalau sumur itu dulu memang angker. Angkernya apa, Pak? Itu ditungguin oleh apa ya istilahnya genderuwo. Wih. Jadi pada saat saya masuk situ ada orang jongkok. Nah, Saya ajak omong-omongan kok tinggi-tinggi terus melebihi dari rumah itu saya lari. Masih, tapi sekarang sudah ada. ya, zaman dulu ya. Terus di belakang tempat saya juga ada jerangkong itu. Wih. Saya pulang duluan nanti masih bujang saya. Iya. Saya pulang malam mau tidur tahu-tahu sudah jerangkong mau nekik saya. Terus saya karate sing yang wet gitu. Terus saya duduk. Wong aku durung turu kok wis ana sing nekani ya bilang itu. Apa iya nang omahmu dhewe kok. Saya tidur datang lagi. Oh berarti saya tidak boleh tidur madhep ngalor. Saya tidur ya anu selatan ya aman. Oh gitu. Oh gitu, Pak. Dulu, kalau tidur, ya. kalau tidur itu enggak boleh ke Ke arah arah utara dulu waktu sekarang ditempati adik saya itu Mariadi itu. Oh itu ya. Itu kelihatannya sudah ada angker, sudah ramai orang. Kalau cewek itu dulu gimana ceritanya yang datang itu? Cewek Yang tadi itu keluarga sendiri. Oh. Jadi itu masih adik saya karena putranya Pak Le. Karena dia kan dulu ibu saya jualan. Karena ibu saya meninggal terus
itu disuruh jualan di situ sampai anak-anaknya. Jadi ada perempuan itu dari saudara. Oh, yang tinggal di sini perempuan dari Ya, saudara itu yang di maksudnya tadi kamar-kamar. makhluk halus yang cewek datang malam-malam itu loh yang Oh, ini. Itu enggak tahu yang tempat tinggi dia apa tidur di sini siapa dulu. Pak Dul Jalil. Isih ono ya. Sing Sering tekani. oh di Noni Beni. Belanda. Noni Belanda. Oh, Noni Belanda. Ya. Noni Londo. Iya, ya Noni Londo karena rumahnya rumah masa Belanda ya, Pak ya. Pak, teman-teman di sini gimana Pak? Guyup, rukun atau Ya, semuanya berantem, Pak? grup yukun, enggak ada yang masalah apa-apa. Nggak ada, ya? Dulu memang ada yang suka minum, saya usir. Oh, ada. Dan sekarang enggak ada. Dulu gini main, sekarang sudah enggak ada. Nggak ada juga ya. Ya. Iyalah yang penting. Ya kan- saya kasih pengertian. Betul. Kamu datang ke sini itu cuman mencari sesuap nasi. Ya, ya, ya. Nah sekarang untuk gini kan habis. Lalu yang disisa apa? Apa itu untuk kirimanan enggak ada. Terus saya kasih waktu setiap malam Jumat, setiap malam Jumat sekarang saya larang. Oh gitu. Dilarang. Saya sudah Total ya. melarang. Ya, total. Ya, 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 ya. Oke, ada sesuatu yang mau disampaikan Pak buat siapa, buat teman-teman yang di sini atau buat monggo? Ada yang mau disampaikan? Sudah kebiasaan kalau saya memberitahu sama orang-orang ini yang bertempat di sini. Tadi dikatakan memang murah. Sebab kalau mau kencing di Juaraja bayarnya 2.000. Apalagi kalau beseren bolak-balik mlebu udah bayar berapa. Kalau mau berak di situ juga bayar. Mandi juga bayar. Jadi alhamdulillah yang bertempat di sini itu semuanya tertib. Tertib. Ya, memang ada 1-2 orang sudah saya usir. Ya, memang ada dulu itu. Saya usir. Pak kan harian ya. Kalau datang di sini kan Bapak nggak setiap 24 jam di sini. Gimana Ini- itu kalau datang tengah malam kan nggak? Kalau malam itu adik saya yang tunggu di sana, namanya Sugito. Nah Sugito itu rumahnya di Telogosari. Katanya Telogosari kalau pulang katanya juga banjir. Tadi aja sudah telepon, saya tidak bisa ke sini karena hujan deras. Nah ini saya pakaikan pada namanya Yono. Oh, Pak Yono. Jadi dia adalah petugas pertama, ini petugas kedua. Mewakili saya atau mewakili adik saya kalau tidak ada di tempat. Jadi yang ngurusi di sini 24 jam. Ya. Oke, Jadi semuanya rukun, tertib semua. aman ya. Misalnya dia datang sudah seminggu ya bilang, saya datang sudah seminggu ya jujur. Jujur. Sebaliknya kalau dia pulang tidak laporan sama saya, karena ada mungkin anaknya sakit, istrinya sakit, ada kekurangannya, ya sudah tidak saya bayar. Berapa pulangnya 1 minggu? Ya 1 minggu tidak bayar. Jadi sebaliknya gitulah. Jadi timbal-baliknya. Kita secara kekeluargaan. Oke, matur nuwun Pak Sarwoto dan bapak-bapak yang lainnya atas ngobrolnya malam ini ya di Pondok Boro Darmin Sumeneban 144 di dekat Pasar Jual Kauman Semarang Tengah teman-teman. Kita bersama beliau-beliau di sini mengungkap sedikit tentang kehidupan Pondok Boro ini yang kayaknya ini langka ya, satu-satunya ini kayak di dunia ada Pondok Boro begini. Bayarnya harian, murah meriah bagi siapa aja yang nginep di sini. Semalam cuma Rp4.000. Jadi ini tempat yang sangat menolong oleh dari beliau sebagai pengelola Pak Sarwoto ya, sangat menolong banyak orang di sini yang kerjanya setiap hari ya ada bakul, ada bongkar muat, buruh panggul dan macam-macam dengan biaya yang terjangkau ini insya Allah membantu ya Pak, sangat membantu ya. Dan kalau bisa ya jangan suatu saat jangan mahal banget ya Pak ya. Jangan mahal banget biar membantu. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.